dari SMA 2 ke SMA 3 sampai kuliah, gua belajar soal trading. Maksudnya tradingnya bukan trading saham apa, tapi trading impor. Ya kuras tabungan, kayak bingung lah kayak pokoknya total-total harus gantiin 80 juta. Sampai hari ini sih masih berjuang, tapi menurut gua yang mahal itu adalah rasa tenang. Sosok yang tekun dengan pengalaman lebih dari 11 tahun di bidang sales, leadership, dan business management. Dari kisah pengalamannya yang luar biasa, beliau berhasil menjadi seorang content creator yang berbakat. Ia membawa semangat dan wawasan yang luas di dunia digital marketing. Kini telah hadir di Hidden Masters, Evan Sebastian. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Sebastian Evan. Halo Ko Evan. Hai. Apa kabar? Baik selalu. Thank you udah mau datang nih ke Hidden Masters. Boleh main nih ke Garis Temu bahkan. Yes, oke. Sering lewat tuh di FYP TikTok aku kok. Baru-baru ini ya. Lumayan ya. Emang konten udah berapa lama kok? Kalau bener-bener seriusin kayaknya 2-3 bulan terakhir. Baru banget. Lewat loh sumpah Iya, di maksudnya FYP dulu Reels pernah aku. bikin konten, nyoba-nyoba. Tapi begitulah, kayak naik turun sampai akhirnya bener-bener fokusin tuh kayaknya bulan Desember lah. Gitu loh. Bener-bener oh yaudah deh mau serius ini ngonten gitu loh. Dan Jadi temanya itu aja ya berarti? Yes, aku spesifik ngomongin sales sih sebenarnya. Karena ya dari background juga kan, dari dulu kerjaan semua ngomonginnya ya sales, jadi orang sales juga. So far feedbacknya gimana nih kok? Surprisingly menarik ya, maksudnya ketika ngonten ini kan aku juga riset, maksudnya ngeliat lah teman-teman. To be fair juga my partner itu ngonten juga kan. Kalau ngomongin spesifik sekarang entrepreneurs gitu loh, content creator yang entrepreneurs, ya aku yakin banyak banget gitu loh. Nah, itu kan jadinya kayak kita mau compete sama yang udah jadi lebih besar, kayaknya udah nggak bisa. Dan akhirnya riset-riset, ya Evan ngelakuin sales, kenapa ini nggak dijadiin konten aja gitu loh. Dan ya itu, pas kita mulai ngonten, ya naik gitu loh. Ternyata orang punya keresahan yang sama, bahkan apalagi di industri ya, gue tahu banyak orang yang sekarang jadi orang sales juga, terus mereka struggle dengan performance mereka, struggle mau jualan kayak gimana gitu. Jadi dari situ yang bikin semangat adalah ya orang-orang banyak feedback. Ayo dong kok bikin lagi dong ya sampai hari ini. Oke, jadi sekarang jadwal upload tuh gimana nih kok? Kalau ngonten aku pasti usahainnya sehari sekali. Wow, gitu uploadnya? Loh. Sehari sekali. Banyak ya? Terus kayak komitmennya seminggu sekali kita pasti production. Jadi ya pokoknya udah kayak apa ya, kita kayak bikin bank konten lah. Produksi seminggu, let's say targetnya berapa? 10-15 video kita take. Habis itu ya udah dilempar ke tim, ngedit ya kita minta setiap hari kalau bisa ada. Dan materi ini semua dari Ko Evan sendiri? Masih sejauh ini dari aku sendiri. Oke. Emang pekerjaan utamanya Ko Evan tuh apa sih sebenarnya? Kalau sekarang, actually ya lagi ngebangun Garis Temu, ngejalanin Garis Temu. Di Garis Temu sendiri, aku bikin posisi aku sendiri. Jadi sekarang, aku namain posisiku adalah Chief Pressure Specialist. Pressure? Yes. Kenapa pressure? Tekanannya berat banget. I'm giving pressure all the time gitu loh. Terus melihat Garis Temu yang masih growing di tahun ini, kayaknya butuh pressure lebih lagi nih gitu loh. And then ya jadi sekarang bisa dibilang tackling all vertical, tapi memang heavy-nya tetap di bisnisnya. Oke, mungkin boleh diceritain dulu nih ke sahabat Beraset yang belum tahu, Garis Temu nih apa sih sebenarnya kok? Ya basically Garis Temu, kita ini sekarang media. Ya maksudnya kita ada di Instagram, kita ada di TikTok juga, ada di YouTube, kita actually ada website-nya juga. Tapi ya itu kan fasadnya, itu yang memang sebenarnya kita bangun sebagai senjata brandingnya kita. Gitu loh. Nah, kalau backbone-nya apa sih? Ya backbone-nya sebenarnya adalah creative agency. Nah, jadi ya di agency ini apa? Kita client services yang spesifik ngerjain itu social media, marketing, branding, dan ya anything buat kreatif lah. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Kita udah masuk tahun ke-6, pas 2024 tahun ini 6 tahun. Yang awalnya sebenarnya kita nggak plan untuk jadi agency gitu loh. So basically pun Evan bukan yang founding Garis Temu gitu loh.
my partner Giorando, kita udah temenan dari TK by the way. Wah. Ya, kita udah bareng-bareng for over these years. And then dia bangun Garis Temu dari 2018. Ceritanya adalah ya karena dia waktu itu kuliah di salah satu universitas dan dia ambil product design. Waktu dia ambil product design, dia itu actually nggak bisa design. He's a creative guy tapi ya dia nggak bisa desain, nggak bisa gambar, segala macam. It's all in his mind ya. It's all in his mind. Dan akhirnya dia cuma bilang waktu itu kayak, Van, gue di surround sama orang-orang kreatif. Tapi gue ini orang bisnis, dia bilang. Dia dari dulu actually pure businessman lah, kayak gitu. Apa yang kita bisa lakuin ya? Apa yang kita bisa jalanin lah. Habis itu ya singkat cerita karena dulu aku juga udah kerja, ya udah just ngobrol dan tiba-tiba jadilah Garis Temu. Waktu itu kita actually ada satu partner lagi yang juga temannya dia yang akhirnya bangun Garis Temu dari awal. Ya goalsnya adalah itu, kita cuma bikin konten. Gitu loh. Spesifik yang di Garis Temu lakukan adalah kita bahas soal agency, kita bahas soal creativity, kita bahas soal entrepreneurship. Yang konsepnya ya kita pengen jadi media account lah. Ya I don't know gitu plannya apakah nanti bisa di endorse atau apa. Tapi ya to be fair sampai hari ini kayaknya belum ada yang endorse kita sih gitu loh. Tapi kayaknya memang itu juga bukan game kita gitu. Nah dari situ berkembang sesuai dengan namanya. Kita waktu itu juga sempat planning mau jadi kayak marketplace lah. Dalam arti kayak gimana caranya connecting orang kreatif. Ya waktu itu kan ya you can say graphic designer, photographer, videographer, copywriter and everything dengan bisnis, dengan brand, dengan project. Tapi balik lagi menemukan ini tuh tidak semudah itu karena yaitu quality, hasil, komunikasi nggak segampang itu. Sampai akhirnya brandingnya Garis Temu terus berdiri, terus main. Ya singkat cerita kita ketemu satu project kita gara-gara ada satu brand yang DM kita. Mau dong sosial medianya dikerjain sama Garis Temu. That's where the agency bisnisnya mulai happen. Kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal bisnis, Ko Evan sebelum di Garis Temu, apakah memang udah terjun di bisnis atau tadi ya ngomong heavy di sales ya? Yap. Aku memulai mencari uang actually dari bisnis. Malah tuh sebenarnya dulu nggak mau kerja sama orang, gitu loh. Mungkin backstory-nya adalah begini. Dari dulu tuh sangat antipati dengan orang yang bekerja. Kenapa tuh? Gitu loh. Dulu tuh aku actually tinggal di Jakarta Barat, di daerah Cengkareng, dan sekolahku tuh di daerah Tanjung Duren. It's like mungkin 30 minutes ya, naik motor pagi-pagi. Setiap hari isinya ngeluh. Gitu. You know like, gue ada di jalan bareng sama orang-orang yang tiap hari kayak, ini orang ini mau ngapain sih? Gitu loh. Jadi di otak gue tuh waktu itu orang bekerja itu kayak, ini apa sih yang mereka cari? Pada ngapain sih gitu loh. Macet-macetan, setiap pagi panas-panasan, kadang kita kehujanan. Jadi waktu itu dari SMA tuh udah udah nanemin ke diri, enggak, Evan nggak mau kerja. I don't wanna live like they live. Gitu. Itu yang waktu itu aku pikirin gitu loh. Ya. Ditambah juga keadaan maksain aku untuk at least independent gitu loh. Jadi kalau cerita my mom passed away kurang lebih tahun 2008. Di situ kayak family not doing well. Ya mau nggak mau ya udah orang tua cuma bisa bayarin sekolah, tapi sisa hidupnya ayo deh kita farming sendiri nih, kita berusaha sendiri nih. Ya udah di situ dari SMA tuh udah mikirin semua tuh. Ya you know lah, mungkin nggak tahu teman-teman yang menonton udah pernah ngerasain juga atau enggak ya. I join MLM, I join insurance, I jadi kayak SPB buat event, terus kayak join ke event organizer, jadi kayak semacam daily worker-nya mereka. Pernah juga di-hire buat jadi security konser, kayak gitu. Jadi maksudnya udah cobain aja deh, gitu loh. Ya goalsnya ada apa? Ya making money, gitu loh. Ya sampai akhirnya itu happen kurang lebih di tahun kedua di SMA. Karena sekolah gue dekat dengan daerah Jakarta Barat itu dulu ada satu pusat elektronik tuh Roxy kan. Kayak waktu itu mau benerin handphone or everything. Terus ya udah
ke sana sambil lihat-lihat, sambil nunggu handphone di service, keliling-keliling, lihat ada satu toko. Kalau teman-teman bisa imagine, toko-toko di daerah Roxy Mangga 2 itu kan kayak, etalase, kaca, koko-kokonya duduk di apa namanya, di etalasenya, terus udah, gue samperin aja. Dengan polosnya, cuman nanya, kalau gue mau jualin handphone, gimana? Itu out of the blue aja gitu? Out of the blue, gitu loh. Ya balik lagi ya, manusia pada umumnya udah gue di-scan dari atas sampai bawah kan kayak baju pasti pakai baju putih abu-abu nih. Lu mau jualan kemana gitu loh. Udah bilang di idea yang waktu itu gue pikirkan, udah deh. Ya itu kan zaman-zamannya handphone udah bisa foto apa segala macam. Gue ntar izin deh kok fotoin berapa barang apa segala macam. Gue coba tawarin ke teman-teman. Udah singkat cerita, ya udah silakan aja fotoin apa segala macam. Terus gue mikir foto itu gue mau ngapain gitu loh, nggak bisa jadi apa-apa kan. Dan disitulah sebenarnya insting jualannya Evan mulai terasa. Gue mikir awalnya pasti apa, gue tawarin teman-teman, ada yang beli handphone nggak, ada yang beli handphone nggak, lu mau ganti nggak. Jadi zamannya itu teman-teman tahu zaman 2009 2010 tuh udah rame dengan BlackBerry. Gitu, mau ada yang mau ganti handphone nggak, ada yang mau ganti handphone nggak gitu kan. Ya, to be fair at that time most of my friend is not a decision maker, gitu kan. Ya, siapa nih decision makernya? Orang tuanya mereka. Oh ya udah, ya gue mau sih, tapi gue harus tanya bapak gue harus tanya emak gue, apa segala macam. Ya balik lagi, leads-nya ada, tapi belum bisa di-convert. Sampai akhirnya, oke, I know a way. Caranya adalah gini, ya waktu itu lumayan ada agendanya, jadi setiap pulang sekolah, kita gilir aja tuh, main ke rumah teman. Kita iseng main ke rumah teman, berharap ada orang tuanya, ada apa gitu kan. Jadi caranya dulu gini. Dulu tuh kalau lesnya main ke rumah teman, sometimes ada yang main di ruang tamu, ada yang main di kamar dia atau gimana. Tapi kalau lesnya ada posisi di mana gue lagi di ruang tamu sama teman gue, terus tiba-tiba ada mamanya datang gitu, agak teriak dikit aja. Bro, lu mau ganti handphone nggak? Gitu loh. Lu mau ganti handphone nggak? Nah, maksudnya berapa kali tuh kita cobain. Sampai akhirnya kena tuh satu. Ada temen apa namanya, kita main ke rumah dia bilang, Evan jualan handphone apa? Nah disitulah that's actually my first deal, ngomongin jualan. Iya tante, nih tunjukin. Nah itu fotonya baru berguna tuh. Setelah berapa lama tuh akhirnya? Kayak 6-7 orang kayaknya gitu. Itu nih tante gini, yaudah deh, waktu itu kayaknya mau beli yang BlackBerry Bold yang agak gede, sama satu lagi yang Javelin yang agak kecil gitu. Tante mau beli 2 deh. Udah enggak. Ini kayak baru ngerasain nih. Ya itu, tapi sistemnya kan karena dulu percaya, udah si tantenya transfer dulu. Gua ke Roxy, gue beliin handphonenya. Ya udah, kita sistemnya kayak cash on delivery lah. Ya itu tuh berjalan tuh. Kalau ngomong fair dulu tuh, untung dari handphone nggak gede gitu. Ya paling kita bisa 25.000, 50.000, paling gede banget kayak 150 sampai 200.000. Apalagi buat kita yang cuma konsepnya nge-resell. Tapi dari situ aja gue bisa bawa pulang tuh 700.000 sebulan. Lumayan untuk anak SMA ya? Buat anak SMA. Buat dulu ke mantan gue kayak, ayo. Jajan kita jalan gede. Ayo, lu mau ngapain, ayo gitu kan. Oke. Ya tapi ya apa maksudnya di situ lah kayak, yaudah deh, mulai berjalan gitu. Ya tapi on the side ya balik lagi itu masih cobain semua tuh MLM ya balik lagi dijanjin kapal pesiar apa dan lain. Ayolah kita ikut setiap hari yes kita yes setiap hari gitu loh. Ya pokoknya kita cobain semua tapi itu sampai akhirnya udah deh gue mau coba fokus nih jualan gitu kan. Ya udah apa namanya dari situ jualan gue ketemu problemnya tuh apa? Problemnya handphone ini nggak daily gitu loh. Gue nggak bisa menikmati income-nya daily. Karena ya gitu, kadang hari ini beli, terus kayak bisa seminggu nggak ada yang beli gitu loh. Jadi makanya kayak, apa ya yang benar-benar kita bikin ini daily. Sampai akhirnya gue gara-gara sering bolak-balik ke Roxy, ke tempat si Koko itu, gue mikir, kayaknya ada yang benar-benar, maksudnya si pengguna-pengguna handphone ini bisa ganti secara rutin. Menurutmu apa? Casing. That's the thing. Tapi bukan casing. Coba tebak. Anti gores. Jadi kalau kalian tahu, zaman-zamannya BlackBerry, anti gores tuh nggak secanggih sekarang. Oke. Maksudnya dulu tuh gampang rusak gitu loh, gampang rusak. Jadi kayak
mereka tuh bisa kayak tiba-tiba seminggu sekali bisa ganti. Hah, seminggu sekali? Iya, ya gue nggak tahu itu pakai brutal banget kali ya. Iya. Tapi maksudnya apa? Dulu apalagi anti gores zamannya BlackBerry kalau teman-teman tahu gitu. Atau ada dibikinin tuh 3 model. Ada yang bening lah, ada yang anti spy lah, ada yang glare, ada yang mirror lah, ada Iya, yang iya. pelangi-pelangi lah apa segala macem lah. Kayak sebenarnya mah di supplier harganya sama aja gitu loh. Dan to be fair, harga di supplier tuh murah banget gitu. Harganya murah banget dan marginnya tuh oke banget. Nah, tapi akhirnya gue mikir begini. Kalau gue cuma jual anti goresnya doang, itu tidak solving people's problem. Kenapa? Karena dulu pasang anti gores susah. Gitu maksudnya sok-sokan mau pasang miring, apalagi yang silinder-silinder tuh miring. Terus kayak apa? Gelembung-gelembung. Iya. Sampai Ulang lagi. ngulang lagi. Sampai gue akhirnya beneran pelajarin. Itu ada kuliahnya tuh, 1 SKS. Ya. Cara masang anti gores. Cara pasang anti gores. Tapi enggak, akhirnya pokoknya zaman dulu tuh rata-rata orang jual anti gores tuh let's say 50.000, bahkan ada yang sampai 100.000. Gue jual nggak mahal. Gue tuh pokoknya bilang gini, pokoknya kalau beli anti goresnya doang, itu gue jual 20.000. Tapi kalau mau Evan pasangin, tambah 15.000. 100% margin bro, biaya jasa. Jadi udah, itu daily. Wow. Bahkan ya itu gara-gara tahu apa gue dari dulu udah tertarik dengan ibaratnya media online apa segala macem. Ya gue jadi belajar lah kayak yang iklan dulu di Kaskus, ngiklan di Facebook apa. Jadi kayak jualan jasa anti gores kita pasangin. Jadi kayak dulu pokoknya dulu di tas itu udah bawa gepokan sama bawa tisu basah, bawa apa segala macam. Setiap pulang sekolah ya itu either kita ke dulu tuh daerahnya kalau nggak main di Citraland, di daerah Season City. Kayak dulu CP belum ada deh di Taman Anggrek. CP masih baru banget. Udah setiap pulang sekolah, ayo janjian pasangin. Ya itu udah lebih gede lagi duitnya gitu. Jadi udah pokoknya udah hidup mencari uang sambil sekolah aja. Jadi fokusnya adalah kayak bangun pagi, hari ini gue mau pasangin siapa nih? Hari ini gue pasangin handphone apa nih? Kayak jadi udah fokusnya udah ke sana gitu loh. Nah, tapi ya itu dari situ belajar karena juga masuk ke dunia online, kita jadi banyak ketemu opportunity. Jadi dari SMA 2 ke SMA 3 sampai kuliah, gua belajar soal trading. Maksudnya tradingnya bukan trading saham apa, tapi trading impor. Jadi maksudnya masukin barang dari China ke apa namanya ke sini ke Indo. Nah, dulu itu pintu masuknya ada temen tawarin jualan baju bola. Ini ingat banget, actually 2010. 2010 itu lagi Piala Dunia yang di Afrika. Benar. Gitu kan. Ya, kebetulan memang dari dulu suka main bola. Ada di komunitasnya ngumpul sama teman-teman. Nah, ditawarin sama teman, Van, mau nggak nih tawarin dong ke teman-teman lu, masih PO kan. Nah dari PO itu ya karena main bola ya tiba-tiba gue bawain waktu itu kurang lebih 140 order. Wow. Temen gue kaget, Van ini banyak banget. Dulu tuh belum mengerti tuh forwarder apa segala macam. Ini gue harus bayar pajaknya begini-begini. Ya udah mau gimana nih, udah ada pesenannya gitu. Ya udah akhirnya dari situ barang datang, orang happy. Gue tanya lagi, kok mau ada pesan lagi? Waduh, nggak sanggup deh gue. Nih gue kasih aja suppliernya, urus sendiri. Bingung dong. Wah gimana ya? Udah deh, namanya ya kita ngeliatnya sih Kang Tau kan. Ya gas aja, udah kita telan aja lah gitu loh. Kita jalanin aja. Dulu masih pokoknya chat sama mereka aja pakai Skype, pakai MSN. Terus kita juga ya balik lagi dulu bocah umur 16-17 tahun nggak ngerti pakai kartu kredit. Gimana nih bayarnya? Sampai itu gue bener-bener baru tahu ngebayar ke luar negeri pakai Wesel, pakai Pos Indonesia gitu. Dari rupiah dijadiin renminbi buat bayar ke China. Yaudah dari situ baju bola rame. Sampai kita punya reseller tuh ada kali di Manado, di Jogja, di Makassar, di Medan. Cuma dari online, dari Kaskus, dari Facebook. Nah itu juga duit maksudnya dari jualan baju bola itu yang ngebantu bayar kuliah. Itu makanya kayak anak SMA kayak punya duit segini kayak udahlah beli motor lah beli. Ya pokoknya itulah maksudnya gejolak kawula muda lah kayak itu. Ya ngelihatnya bisnisnya konsepnya cuman kaki 5 aja nih. Duit masuk berapa pakai, ngerti nggak sih, nggak di manage apa segala macam. Sampai akhirnya ada satu momen yang ya ditegur lah mismanage di bisnis. Jadi waktu itu ada satu kejadian gua beli barang ke sana ya kita barangnya nggak dikirim.
duitnya udah di sana, kita nggak dikirim, panik, nggak bisa dikontak apa segala macem. Ya udah, mau nggak mau kan harus balikin duit orang-orang yang udah beli sama kita. Bahkan yang beli itu udah ngomongnya partai gede lah. Udah tuh di situ ya kuras tabungan, kayak bingung lah, kayak pokoknya total harus gantiin 80 juta. Itu zaman kuliah. Zaman lagi kuliah. Itu kayak umur 18 kayaknya gitu. Baru banget kuliah. Baru banget. Nah, balik ke tadi yang poin gue ceritain di awal. Gue tuh nggak mau kerja. Kayak kenapa sih mereka harus kayak rapi banget? Ya, gue ngerasa kayak itu bukan hidup gue gitu. Sampai akhirnya wah ya udah mau nggak mau dong. Karena kan udah ada billing yang jalan nih. Harus bayar kuliah, dulu bayar ngekos juga, ya sempat bantu-bantu adik juga buat sekolah dan lain-lain, kayak ya mau nggak mau udah harus cari apa namanya pemasukan nih. Gue dicobain tuh semua, balik nge-WO lagi, bantuin teman-teman punya wedding organizer. Ya you know lah, wedding organizer dapat berapa sih gitu, habis di bensin paling kadang kan. Terus ya tapi kan balik lagi itu buat hidup. Terus kayak ngebantuin teman punya project apa, yuk kita bantuin. Sampai akhirnya gue ditawarin kerja sama dosen gue gitu. Itu pun kerja nggak nyampe 2 minggu dipecat, ribut sama dosennya cuma gara-gara perkara simpel. Gue nggak mau pakai kemeja ke kantor. Gue bilang, Pak, kan saya di kantor cuma di depan laptop ngebantuin bikin poster. Sampai akhirnya itu ya gue ketemu satu company yang mau menerima Evan apa adanya nih. dengan segala keadaan itu, ya itu jadi sales di satu company startup namanya itu Click Today dulu. To be fair, company sekarang udah nggak ada. Jadi Click Today itu apa sih? Kayak intinya dia konsepnya kayak Tokopedia awal-awal, tapi dia bukan marketplace. Dia kayak konsepnya consignment. Jadi dia bilang ya pokoknya gue gaji lu minim, lu hidup dari insentif, kerja lu apa jadi merchandiser. Cariin barang yang mau di listing di websitenya dia buat dijualin. Nah, itu bisa dikerjain sambil kuliah tuh. Kita jalan, ya sembari hidup juga, sembari mulai nutupin utang. Tapi bersyukurnya pas dari kerja itu, gue udah mulai ngebangun personal branding gue gitu. Ya waktu itu belum sampai sosmed lah. Bangun personal brandingnya simpel dari mana sih? Ya pokoknya ketemu sama orang, kita ngobrol aja, kita ceritain Evan tuh begini, cerita apa segala macam. Nah itu ternyata impact banyak gitu. Sampai akhirnya dari yang Secret Today ini, gue di-hijack ke salah satu perusahaan Hong Kong. Namanya Living Social atau nggak Ensogo lah. Jadi dulu kerjanya apa sih? Kita jadi website yang ngejualin promo diskon. Gitu loh. Nah, si promo diskon ini kan ya kerja sama restoran apa segala macam. Nah, ini jualan lagi gitu. Jadi sales lagi gitu loh. Nah, ini jujur tantangan yang paling berat ketika di tahap ini ya. Kenapa? Karena ketika ngomongin di tahap ini, lu bayangin nih, gua harus jualan ke restoran, nawarin diskon 50%. Itu waktu owner bilang diskon 50%, tuh matanya ya udah, hah gitu loh. Udah ngomonginnya udah ke sana gitu kan. Terus ya udah dari dari diskon 50% itu kita bentuknya jadi voucher, dari setiap voucher yang terjual kita ambil 30%. Makin melotot lagi. Tapi ya parts itu gue bener-bener belajar jadi orang sales tuh gimana. Bukan soal kayak cuma nawar-nawarin doang, tapi itu ngerti industrinya, pahamin produknya, pahamin bisnisnya, sampai akhirnya singkat cerita gue perform. Sampai akhirnya growing. Gue dapet tawaran lagi dari satu company yang lebih oke, mataharimall.com. Kayaknya sih sekarang udah nggak ada sih company. Ya di situ sama jadi sales juga, gitu loh, jadi sales. Nah, waktu di Matahari Mall, gue bersyukur gue ketemu sama CEO yang ya I can see as a mentor lah. Kita banyak ngobrol, kita banyak discuss. Nah, di situ dia ngedorong gue untuk bikin startup. Nah, di situ sebenarnya gue bikin startup pertama gue. Gue pernah bikin aplikasi namanya Tarkam. Jadi Tarkam itu apa? Simple, gue bikin aplikasi buat orang main bola bareng. Kayak nemuin satu sama lain. Itu juga ide liar aja, kayak ya udah gara-gara tahu startup ikut komunitas apa segala macam. Terus ya udah ketemu sama satu developer, nih gue punya budget segini. Tolong dong bikinin app gue. Itu juga tidak semudah itu. Duitnya dibawa kabur.
Ya di situ belajarlah soal fundraising, belajar soal bisnis model, belajar soal marketing, belajar soal ya bener-bener ngebangun bisnis tuh gimana. Tapi waktu itu memang mentalnya masih startup. Jadi masih mental startup apa ya udah fokusnya adalah cari investor deh. Kita ikut kayak semacam bootcamp supaya dapat pendanaan. Sambil hari kerja tuh. Jadi kayak dulu bilangnya ya itu weekdays kita kerja di company, weekendnya kita bangun startup gitu loh. Capek nggak? Ya capek. Tapi maksud gue enjoy banget ngejalaninnya. Tapi ya to be fair si Tarkam itu nggak jadi apa-apa. Karena kita gagal fundraise, sampai akhirnya gue dapet tawaran untuk kerja di Gojek. Gitu loh. Nah di Gojek, sama balik lagi tawarannya jadi orang sales lagi. Di tengah-tengah Gojek gue bikin startup, gue bikin si Fitco itu. Sampai ceritanya Fitco gue di akuisisi tahun 2019, gabung sama mereka. Cuman ya sayangnya, pandemi di tahun 2020, gue quit di Fitco, and then gue sekarang jalanin Garis Temu. Panjang ya perjalanannya Sebastian Evan. That's the thing gitu. Jadi ya makanya ya kalau ditanya Garis Temu, ya udah sampai hari ini lah, 4 tahun terakhir gitu. Dari awal karir lah jatuh bangun sampai sekarang, ilmu salesnya udah banyak nih. Sebenarnya apa sih yang menurut Ko Evan tuh paling penting dari sekian banyak pengalaman itu? Nggak berhenti aja sih. Nggak takut nyoba aja sih. Ya kalau gue dari dulu kan mikir ya udahlah, ya dulu masih single, masih sendiri, ya udahlah kita maksudnya kalau amit-amit gagal apa sih gitu ya, paling itu kan yang berapa kali gue gagal, ya udah gagal apa, tabungan habis, Bayar utang. ya gagal udah bayar utang gitu. Tapi kan maksud gue nggak ngelihatnya cuma sampai situ gitu loh. Bahasanya adalah ya Evan nggak mati besok lah gitu loh. Jadi dengan yang apa yang gue percaya, ya Evan value-nya ada nih gitu loh. Gue pedenya di situ. Ya itu yang bikin gue tetap ada sampai hari ini. Seorang Sebastian Evan tentunya mengenal yang namanya keuangan lah ya. Betul. Invest nggak kok? Ada. Di mana nih instrumennya? Saham ada, kripto ada, reksadana ada, beberapa adalah. Kita diverse lah. Oke. Gitu. Menurut Ko Evan seberapa penting sih invest buat anak-anak muda nih terutama? Jadiin belajar sih. Gitu. Buat gue ya, menurut gue invest nggak bikin kaya kalau jumlahnya dikit. Tapi menurut gue investasi itu jadi salah satu alternatif lu nabung. Kenapa? Karena kan investasi bukan menjanjikan, tapi bisa kasih lu chance untuk dapat return yang lebih besar. Ya you know lah, kayak sekarang kalau lu nabung di bank, returnnya berapa sih? Gitu loh. Not to discredit bank ya, tapi maksud gue ya dengan you invest, ya dengan instrumen-instrumen yang teman-teman pelajarin juga, benar-benar dilihat deh. Secara return itu lebih besar gitu loh. Ko Evan mungkin boleh bagi tips nih buat sahabat Peraset yang masih struggling gitu dengan bisnis atau startupnya. Ya, gue cuma bisa bilang adalah begini. Not everyone born to be an entrepreneur. Gitu. Jadi jangan kemakan untuk jadi pengusaha, jangan kayak di social media sekarang everyone show that entrepreneur tuh enak, flexing ini itu segala macam. Tapi balik lagi, it's a part of marketing gitu loh. Tapi itu menurut gue adalah stay true with who you are aja, sama apa yang lu suka. Karena gue selalu bilang, walaupun sekarang mungkin yes, I doing my job every day as an entrepreneur, tapi gue selalu bilang, gue bukan solo entrepreneur gitu loh. Most of my business sekarang di luar Garis Temu, gue juga ada partner. Di Garis Temu pun gue ada partner. Jadi apa yang gue mau tekankan, cari value yang lu bener-bener pahamin. Yang gue selalu agree dengan partner gue adalah gini, be a monster in what you really good at. Ya kayak gue sekarang, gue ngerasa gue sangat kuat di sales. Ya gue mau jadi monster di sales. Gue mau jadi orang yang paling hebat di sales. My partner visionnya sangat kuat. Dia sangat kuat di vision. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang sangat jago dengan finance. Be a monster in finance. Ada orang yang jago di marketing, operations. Be the monster with it. Karena apa? Kalau you guys terlalu general terus, ya in the end nggak bakal kemana-mana. Tapi kalau you bener-bener stick to something yang lu bener-bener suka, yang lu rasa lu bisa, lu pelajarin. Karena ya buat gue sampai hari ini bicara soal selling gitu, bicara soal being a salesperson, ya mau gue levelnya apapun, gue masih jualan kok. Even buat gue, sales itu bukan cuma soal jualan doing transaction, tapi sales itu sesimpel gue convince my idea, convince my thoughts ke partner gue, convince my thoughts ke tim gue, membuat mereka move, itu actually part of selling. Jadi itu yang gue mungkin bisa share ke teman-teman.
Next target dari Sebastian Evan nih, apa? Still, gue pengen jadi komisaris di 100 perusahaan. Oke, amin. Luar biasa. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke segmen games ya, Ko. Iya. Definisi sukses untuk Ko Evan. Being at peace. Gitu loh. Maksud gue, ya dari dulu, gue itu kan selalu di survival mode ya. Kayak harus berjuang. Ya sampai hari ini sih masih berjuang. Tapi menurut gue yang mahal itu adalah rasa tenang. Gitu loh. Nah buat gue, ketika gue udah bisa rasain tenang, itu gue berhasil. Makanya, mungkin tenangnya nggak sekarang. Gitu. Gue masih, ya juggling things dan lain-lain. Gue masih cobain ini, cobain itu. Mungkin masa tenang gue nggak likely 5 years front gitu loh. Bisa jadi mungkin the next 10 years, the next 20 years. Tapi itu goals gue adalah finding the peace itu. Tenangnya apa sih? Ya udah, at least gue mau ngapain aja bisa deh. Gitu. Itu buat gue ya. Oke, cool. Kita langsung ke segmen games ya, Ko ya. Oke, langsung kita mulai ya. Kata dengan awalan. Ini lagi, aduh. Kata pertama si. Siap. Siapa? Sidak. Siang. Sigap. Situ. Siri. Siapa? Aduh, nggak tahu. Itu mulu. Ini mulu gamesnya. Kata kedua Bersama. Berdua. Berangkat. Bertiga. Berapa? Berempat. Berlima. Berenam. Masa terus bertujuh? Berlapan. Bersembilan. Aduh. Beruang. Berat. Berani. Berkata. Beradu. Udahlah. Udahlah. Oke, kata berikutnya Cari. Capek. Cara. Cagar. Cantik. Ada. Cantik tadi udah. Candu. Udahlah. Aku lemah. Thank you Kevin udah datang ke Hidden Masters. Sahabat ngerasa itu tadi perbincangan kita bersama Sebastian Evan di Hidden Masters. Jangan lupa kalau kamu suka sama video ini, di-share, di-like, dan juga di-komen. Subscribe juga ke YouTube channel kita di Miraza Sekuritas. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita kejumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye!